kami kedatangan kami ke Komisi Yudisial ini dalam rangka kebetulan kami ini sebagai tergugat lah, ya kan? Jadi dalam tergugat itu di dalam perjalanan persidangan ini ada kesenjangan. Karena kami datang ke sini untuk meminta perlindungan tahu supaya dalam putusan nanti ada transparan lah atau dibantu seadil-adilnya. Untuk lebih lanjut, oke lah, itu teman-teman yang bisa Indra atau ya. Apa dasar hukumnya sehingga kelompok tani ini digugat oleh perusahaan? Dasar hukumnya nanti mungkin bidang hukum yang bisa menyampaikan perihal itu. Jadi kami ini saja Pak, terkait apa tujuan kami datang ke KAI ini, Komisi Yudisial ini, menambahkan saja apa yang disampaikan saudara kita Mas Yono tadi. Jadi salah satunya agendanya itu menyampaikan surat permohonan Pak, permohonan pengaduan, pemantauan, sekaligus kami berharap kepada Komisi Yudisial untuk memantau atau mengawasi sehingga keputusan bisa transparan atau berkeadilan gitu aja Pak. Itu aja. Oke, Anda selaku bidang hukum di kelompok tani, bisa ceritakan gimana awal mulanya kan kronologisnya sehingga lahan kelompok tani ini bisa dicaplok oleh perusahaan, boleh kata perusahaan asingnya? Jelaskan. Oh ya, jadi seperti ini Pak, kalau terkait dari analisa hukum kami sesuai bidang kami di dalam kelembagaan kelompok tani ini, di sini memang kalau secara fakta itu memang benar kalau dimunculkan oleh pengadilan akan terbukti. Bahkan saat ini pun sudah mengarah ke situ. Namun di dalam proses ini ya memang kita kayaknya ada terindikasi lah mau mengarah ke peradilan sesat itu yang seperti sering terjadi pada umumnya lah pada seluruh rakyat kita di Indonesia ini kan terkait hal-hal seperti ini. Makanya dari sini kami musyawarahkan kemarin di dalam kelompok, sepertinya dalam menunggu penerbitan putusan ini kami pun bersyukurlah ada penundaan itu sehingga memberikan kami peluang untuk melakukan tindakan sehingga mengajukan yang pertama ya kami konsultasi dulu, intinya setelah konsultasi baru arahnya kemana nanti. Memang tadi setelah kami bertemu dengan bidang pengaduan dan laporan ini diarahkan itu apabila kami memang ada bukti indikasi mengarah ke situ silahkan buat laporan. Nah setelah yang ada ini surat kami masukkan ini kan kami hanya mohon kepada Komisi Yudisial sebagaimana tupoksinya yang dibentuk oleh negara kita tadi kan untuk mengawasi setiap putusan yang terjadi seperti ini, mau kami seperti itu. Tapi karena sudah diarahkan tadi, mungkin setelah baliknya kami nanti kembali ke dalam kelompok di Kalimantan nanti di Kabupaten Kotim, kami akan menyusun pengaduan dan laporan itu terkait indikasi-indikasi yang kami temukan dan akan kami tulis berdasarkan apa yang diarahkan tadi. Nah nanti kami juga akan tetap komunikasi lah terhadap seluruh media terkait apalagi saat ini dengan Bapak kan selaku media di ibu kota ini, harapan kami ini akan terpantau terus, nanti kita akan adakan komunikasi karena di situ ya sedikit kami sampaikan indikasi yang kami temukan di situ adalah yang pertama legal standing yang dimiliki PT itu memang saat ini tidak ada. Bahkan di dalam proses persidangan itu mereka PT apa namanya? Nama PT-nya? PT itu PT Mulia Agro Permai MAP kan, anak KLK Group gitu, Kuala Lumpur Kepong. Jadi ini pada intinya perusahaan investor luar negeri sebenarnya. Nah di sini sebenarnya kami pertanyakan juga, cuman karena kami tidak mau melebar arahnya di pengadilan ini, kami tetap mengejar apa dasar PT menguasai lahan kelompok tani kami itu kan. Dan nyatanya di dalam ajuan alat bukti surat yang diajukan di pengadilan itu sebanyak 14 alat bukti seperti yang kami laporkan di sini, tidak ada satupun dari alat bukti itu yang menunjukkan seperti yang ada di dalam acara perdata itu kan, alat bukti yang mengarah ke alat bukti otentik surat itu. Makanya disitulah kami melaporkan di sini tadi seperti yang kami sampaikan, sehingga yang diarahkan oleh pihak Komisi Yudisial yang membidang ini mengarahkan kami untuk melaporkan itu karena ada indikasi sudah mengarah ke situ. Terkait dengan Anda dilaporkan digugat itu, apa gugatannya dari pihak perusahaan? Nah, di sini pun sudah sangat tidak jelas. Perusahaan itu menggugat individu, bukan menggugat kelompok tani ini. Bahkan mereka itu selalu menggiring opini bahwa individu yang tergugat ini memiliki lahan itu. Padahal pada
intinya itu bukan lahan individu tapi lahan kelompok. Nah, di sini yang selalu mau kami perjelas itu. Makanya kemungkinan nanti di dalam laporan itu yang pertama poin kami jelaskan itu dulu. Bahwa lahan yang saat ini dikuasai oleh PT MAP itu bukan lahan individu, tapi lahan kelompok tani yang berjumlah 205 orang kan. Nah, di situ. Upaya-upaya hukum apa yang akan kelompok tani ini tempuh dalam rangka untuk mengembalikan hak-hak yang dirampok, bahasa tanda kutip? Di sini mungkin kami sekalian juga edukasi untuk seluruh masyarakat Republik Indonesia yang terkait apabila mengalami seperti yang dialami kami saat ini. Negara kita itu sudah membuat peraturan undang-undang sebenarnya yang tidak pernah dipakai saat ini untuk mengambil kembali lahan kita itu. Di situ kan ada 3 undang-undang ini. Jadi yang pertama itu adalah undang-undang pokok agraria itu kan yang yang nomor 51 tahun 1960 itu. Di situ jelas apabila di dalam status kawasan pun sifatnya apalagi di dalam HGO yang seperti ini. Kalau lahan kita itu tidak pernah kita bebaskan sama sekali dan kita memiliki legalitas akta yang mengarah ke akta otentik itu, maka lahan itu bisa kita ikraf berdasarkan pasal itu kan. Nah, upaya yang kami gunakan pertama ini setelah kami balik ke Kalimantan, ke Kabupaten Kota Waringin Timur, kami akan mengikraf lahan kami itu. Tapi secara kelembagaan, sebagaimana prosedur yang berlaku. Ya mungkin itulah kami akan berikan contoh untuk seluruh rakyat kita. Ya mungkin itu dulu Pak. Ya. Amin. Tambah sedikit ya. Tersebut kami sudah membuka lahan tersebut pada tahun 1986 ya, sampai 1986, 87, terus 88 kami mulai membuat surat legal kelompok tani tersebut. Setelah itu tahun 2006 kami sudah melaporkan bahwa kami sudah memiliki lahan tersebut kepada pihak perusahaan PT Mulia Agro Permai yang sudah membuka lahan tersebut. Jadi itu kronologisnya ya. Dan sampai sekarang belum pernah diganti rugi ya. Sampai sekarang kami berupaya dari tahun 2006 itu kami berupaya meminta kepada pihak PEMAP mau gimana caranya supaya bisa mengganti rugi lahan tersebut, namun bermitra kepada kami, tapi mereka tidak pernah menanggapi yang serius kepada pihak kami kelompok kami. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, ini sebenarnya kami warga masyarakat di Kotim ini merasa bahwa dunia atau daerah kami sudah kayak mau kiamat lah sebenarnya itu. Kami sebagai warga negara dituntut oleh pengusaha-pengusaha dari investor asing PMA. Nah, sedangkan kami masyarakat umum dilaporkan bahwa kami menguasai lahan itu, padahal mereka yang mengambil lahan milik masyarakat yang merampok lahan kami itu mereka. Jadi terbalik sudah dunia ini Pak. Seharusnya mereka yang kami laporkan gitu loh, bukannya kami yang dilaporkan, karena faktanya mereka yang merampok hak kami. Itu